Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi kali ini untuk membahas cara menggambar piramida penduduk, langkah-langkah pembuatannya, dan interpretasi hasilnya. Saya Mujahidin Agus dari SMA Negeri 3 Palopo, Sulawesi Selatan. Bagaimana menggambar piramida penduduk? Tentu saja ketika kita hendak menggambar, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan, yaitu pertama, data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Data ini bisa kita peroleh dari BPS, baik mengambil langsung dari kantor BPS maupun melalui data di website BPS. Berikutnya, tentu saja kita membutuhkan kertas grafik untuk media menggambar. Kertas grafik dibutuhkan sebab penggambaran data nanti membutuhkan detail ukuran yang lebih teliti. Selanjutnya, kita butuh tentu saja pensil, penggaris, dan penghapus. Lalu, kita juga butuh pensil atau spidol pewarna. Ini untuk menghasilkan gambar yang lebih indah. Bagaimana langkah-langkah penggambarannya? Mari kita lihat tahap demi tahap. Pertama, kita siapkan kertas grafiknya. Kertas grafik yang dipakai ini dengan grid setengah cm atau 0,5 cm. Kertas grafik yang banyak tersedia di toko alat tulis dan kantor, gridnya ada yang lebih detail, yaitu 1 mm. Langkah pertama, kita membuat garis dasar. Panjang garis ini kita pertimbangkan berdasarkan besaran data pada tabel jumlah penduduk. Misalnya, jika setiap 1 cm pada gambar kita nanti mewakili 1000 penduduk, maka ketika data tabel yang tersedia, data terbesarnya ada yang 11.000 atau 12.000, maka tentu saja garis yang kita buat ini lebih panjang, setidaknya 2 kali lipat dari 12 cm. Berikutnya, kita membuat garis di tengah 2 buah dengan jarak 2 cm. Tingginya kita sesuaikan dengan jumlah kelompok umur. Misalnya untuk kita menggambar satu kelompok umur itu diagram baloknya nanti setebal 1 cm, maka ketika kita menggambarkan kelompok umurnya 13 kelompok umur, maka kita menggaris setinggi 13 cm. Selanjutnya, kita beri tanda titik setiap 1 cm kiri dan kanan. Setiap 1 cm. Lalu diberi nomor, tentu diperhatikan
mulai dari angka 0 sampai 12 untuk dalam contoh kali ini. Tolong diperhatikan posisi angka 0 harus tepat berada di bawah garis tegak kiri dan kanan. Yang sebelah kanan itu mulai dari 0, 1 dan seterusnya sampai 12 ke arah kanan. Yang sebelah kiri mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 12 ke arah kiri. Lalu kita tulis kelompok umur sesuai dengan data dari BPS 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9, 10, 14 dan seterusnya sampai 65 tahun lebih. Nah, untuk 65 tahun lebih tidak selamanya seperti itu, karena beberapa negara bisa saja ada lagi kelompok umur 65 sampai 69 tahun, terus 70 sampai 74 tahun, lalu 75 tahun ke atas. Bahkan ada yang 100 tahun ke atas. Jadi disesuaikan dengan data dari BPS. Selanjutnya, kita tulis kelompok umur di bagian bawah, lalu jumlah penduduk dalam ribuan berdasarkan tabel BPS. Untuk data yang lebih besar, mungkin saja jumlah penduduk di sini adalah dalam ratusan ribu atau mungkin bahkan dalam jutaan. Mari kita lanjutkan. Nah, untuk gambar di sebelah kanan kita akan menggambarkan nanti jumlah penduduk jenis kelamin perempuan, dan yang sebelah kiri jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kita melihat tabel dari BPS. Nah, tabel inilah yang nanti akan kita pindahkan dalam bentuk diagram balok kiri dan kanan berdasarkan jenis kelamin. Bagaimana caranya? Kita perhatikan kelompok umur 0 sampai 4 tahun. Terbagi laki-laki jumlahnya 9.127 orang dan perempuan 8.699 orang. Data itu nanti kita pindahkan ke piramida penduduk yang akan kita gambarkan. Mari kita lihat caranya. Nah, untuk data jumlah penduduk perempuan 8.699, kita beri garis halus menggunakan pensil. Dalam video ini saya menggunakan warna pink agar lebih terlihat. Dengan jumlah 8.699, hampir 8.700 orang. Berarti lebih dari 8.500, setengahnya, ditambah sekitar 200 orang. Untuk kertas milimeter yang kita gunakan, tentu saja akan mudah ditentukan dengan jumlah garis halusnya, yaitu 1 mm. Nah, selanjutnya kita membuat balok sepanjang garis batu 8.699 tadi. Kita lihat. Silakan menggambar balok seperti itu. Boleh dilanjutkan dengan mewarnai, boleh juga pewarnaannya dilakukan setelah semua balok jumlah penduduk itu selesai dibuat. Untuk laki-laki bagaimana? Prosesnya sama saja. Jumlah laki-laki adalah 9.127. Kita berilah garis bantu, garis halus menggunakan pensil 9.127. Lalu kita gambar juga baloknya. Nah, tentu warna balok
antara laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Umumnya, balok perempuan menggunakan warna merah, diberi warna merah, sementara balok jumlah penduduk laki-laki diberi warna biru. Jadi untuk sampai di sini kita telah menyelesaikan satu kelompok umur 0 sampai 4 tahun. Mari kita lanjutkan untuk kelompok umur berikutnya, 5 sampai 9 tahun. Jumlah penduduk laki-laki 8.403, perempuan 8.321. Kita gambar balok untuk penduduk perempuan. Kembali lagi diberikan garis bantu pembatas. Karena lebih sedikit jumlahnya tentu lebih mendekati ke angka 8. Lalu kita gambarlah baloknya. Sampai di situ. Bagaimana dengan penduduk laki-laki? Beri juga garis bantu pembatas 8.400, tidak sampai 8.500. Lalu kita gambar baloknya lagi. Kita telah menyelesaikan dua kelompok umur. Seterusnya, kelompok umur berikutnya 10 sampai 14 tahun. Prosesnya sama, kita gambarkan satu persatu. Penduduk perempuan telah selesai, lalu kita gambarkan lagi penduduk laki-laki. Lanjut ke kelompok umur berikutnya 15 sampai 19 tahun. Kita beri batas. Jumlahnya perempuan 10.999, hampir 11.000. Kita beri batas, lalu kita gambarkan baloknya seperti itu. Selanjutnya laki-laki kita beri batas juga 9.885, hampir 10.000. Lalu kita gambar baloknya. Tentu karena jumlahnya lebih besar, maka baloknya juga lebih panjang daripada kelompok umur yang telah digambar sebelumnya. Kita lanjutkan lagi. Untuk perempuan, untuk kelompok umur 20 sampai 24 tahun jumlahnya 11.111. Tentu lebih panjang lagi. Kita beri garis bantu pembatas, lalu baloknya digambar. Begitu juga untuk penduduk laki-laki yang jumlahnya 9.732. Kita gambarlah baloknya sepanjang itu. Seterusnya, kelompok umur 25 sampai 29 tahun. Prosesnya sama. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit, hanya 7.959, tidak sampai 8.000 orang. Maka tentu baloknya lebih pendek. Demikian juga untuk penduduk laki-laki. Seterusnya, kelompok umur 30 sampai 34 tahun. Jumlahnya 6.816 untuk perempuan. Kita gambar lagi baloknya. Untuk laki-laki 6.528 orang. Kita gambar lagi baloknya. Kelompok umur selanjutnya 35 sampai 39 tahun. Kita beri garis pembatas, gambar balok untuk laki-lakinya, gambar baloknya, dan seterusnya kelompok berikutnya 40 sampai 44 tahun. Gambar satu demi satu. Laki-laki batasnya sepanjang itu. Lanjut kelompok umur 45 sampai 49 tahun. Batasnya karena jumlahnya makin sedikit maka tentu baloknya makin pendek. Berikutnya, kelompok umur 50 sampai 54 tahun. Penduduknya lebih sedikit lagi. Kita gambarkan sesuai panjang garis bantu pembatas. Lalu kelompok umur 55 sampai 59 tahun.
kelompok umur berikutnya 60 sampai 64 tahun, jumlahnya makin sedikit. Perempuan hanya 2.208, lalu laki-lakinya 2.026. Nah, terakhir kelompok umur yang lebih tua lagi, 65 tahun ke atas. Tentu karena 65 tahun ke atas itu tidak ada batasnya sampai umur berapa, maka jumlahnya umumnya akan lebih banyak. Kita lihat data perempuan 4.471. Kita beri lagi pembatas menggambarkan baloknya. Untuk laki-laki 3.106, lebih sedikit. Kita gambar baloknya. Nah, kita telah menyelesaikan gambar piramida penduduk sesuai dengan data penduduk Kota Palopo tahun 2018. Tentu saja jika ada garis-garis bantu seperti ini akan mengurangi keindahannya, maka setelah diwarnai, garis bantu tersebut harus dihapus supaya tidak mengganggu keindahan gambar piramida kita. Kita lihat hasil akhirnya. Seperti inilah tampilannya. Piramida penduduk Kota Palopo 2018. Nah, silakan berkreasi dengan keindahan atau kecantikan gambar yang menurut selera masing-masing. Mudah-mudahan tahap demi tahap cara penggambaran yang disampaikan ini bisa memudahkan Anda untuk menggambar secara mandiri. Silakan dipraktekkan. Kita lanjut. Nah, apa sih manfaat piramida penduduk itu? Karena piramida penduduk yang merupakan salah satu bentuk penyajian informasi secara visual. Tentu ada manfaatnya. Kita lihat. Untuk apa piramida penduduk itu? Pertama, secara umum akan menggambarkan komposisi penduduk, terutama dalam hal jenis kelamin, jumlahnya, dan kelompok umur jumlahnya juga. Lalu juga untuk mengetahui jumlah penduduk secara keseluruhan, baik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki ada berapa, perempuan atau wanita ada berapa, atau jumlah penduduk gabungan laki-laki dan perempuan seluruhnya berapa jumlahnya. Lalu juga untuk mengetahui perbandingan atau rasio pria dan wanita. Ya, secara singkatnya bisa kita lihat manakah yang lebih banyak jumlahnya, apakah penduduk jenis kelamin wanita atau pria yang lebih banyak. Nah, dalam piramida penduduk bisa tergambar secara jelas. Lalu piramida penduduk juga bisa menyajikan data secara umum untuk kita ketahui berapa jumlah penduduk usia sekolah. Ya, misalnya untuk kelompok umur 5 sampai 19 tahun untuk mulai dari TK sampai SMA, atau sampai umur 24 tahun untuk mahasiswa. Berikutnya, dalam piramida penduduk juga dapat kita ketahui secara umum bagaimana
perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dan jumlah penduduk usia ketergantungan. Secara umum, umur 0 sampai 14 tahun itu dianggap tidak produktif, meskipun umur sekitar 14 tahun juga sudah ada yang bekerja. Lalu umur 60 tahun ke atas misalnya, atau 65 tahun ke atas juga dianggap tidak produktif lagi. Meskipun secara umum kita ketahui di masyarakat kita masih banyak penduduk umur 60 tahun ke atas masih bekerja secara produktif menghasilkan pendapatan. Lalu melalui piramida penduduk kita juga bisa memprediksi tren pertumbuhan penduduk. Apalagi jika kita bandingkan dari tahun ke tahun. Apakah penduduk suatu wilayah atau suatu negara itu semakin bertambah atau sebaliknya semakin menurun. Lalu juga bisa kita interpretasi menggambarkan tingkat kesejahteraan, terutama untuk membandingkan berapa jumlah usia muda yang lahir terutama dibandingkan dengan beberapa tahun kemudian ketika usianya semakin bertambah, mulai kanak-kanak, remaja, dewasa sampai tua. Ketika jumlahnya secara drastis menurun, maka kita bisa menginterpretasi bahwa tingkat kesehatan suatu wilayah atau suatu negara berdasarkan piramida penduduknya itu rendah. Lalu juga bisa kita memprediksi tren usia harapan hidup. Ini selain dilihat dari usia muda, usia remaja, usia dewasa, juga terutama berdasarkan informasi jumlah usia tua, misalnya 65 tahun ke atas. Atau untuk beberapa negara bahkan menyediakan data umur 75 tahun ke atas atau bahkan 100 tahun ke atas. Nah, jika suatu piramida penduduk menyajikan data 75 tahun ke atas atau 100 tahun ke atas sebagai contoh, maka bisa dikatakan wilayah atau negara tersebut memiliki usia harapan hidup yang lama. Mari kita lihat contoh piramida penduduk Kota Majene, Sulawesi Barat. Jenis piramida penduduknya penduduk ekspansif. Bagaimana bentuknya? Nah, kita lihat ini. Piramida penduduk ekspansif. Ini kita lihat perbandingan bagaimana jumlah kelompok umur 0-4 tahun, 5-9 tahun itu jumlahnya sangat banyak. Nah, itu apa maknanya? Dibandingkan dengan jumlah penduduk misalnya 60 tahun ke atas atau tersedia di sini 75 tahun ke atas. Mari kita interpretasi berdasarkan informasi dari piramida penduduk ini. Informasi yang bisa kita peroleh dari piramida penduduk ini, yang pertama adalah penduduk wanita relatif lebih banyak. Jadi warna biru umumnya lebih panjang daripada balok warna merah. Nah, itu menandakan bahwa penduduk wanita atau perempuan itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Itu gambaran pertama. Berikutnya, nah berdasarkan perbandingan kelompok umur, kita ketahui bahwa jumlah penduduk 0 sampai 4 tahun itu sangat banyak. Itu menandakan angka kelahiran tinggi, sehingga penduduk usia mudanya juga tinggi. Lalu karena usia penduduk mudanya tinggi, 0 sampai 14 tahun itu jumlah penduduknya besar, maka ditambah dengan jumlah penduduk usia lebih dari 60
5 tahun, dapat dikatakan angka ketergantungan wilayah ini juga tinggi. Menandakan juga bahwa secara umum terdapat tingkat kematian yang tinggi juga. Sehingga penduduknya semakin tua, kelompok umurnya semakin sedikit. Jika diprediksi, itu dapat dikatakan tingkat kesejahteraannya rendah, yang boleh juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Misalnya karena tidak mampu merawat diri atau hanya mengandalkan misalnya perawatan non medis, tidak mengetahui cara hidup sehat dengan baik, sehingga kesehatannya memburuk dan meningkatkan angka kematian. Mari kita lihat contoh piramida penduduk yang lain. Penduduk Amerika Serikat bentuknya piramida penduduk stasioner. Mari kita lihat. Bentuknya sangat berbeda dengan piramida sebelumnya. Bagaimana kita menginterpretasi data dari piramida penduduk Amerika Serikat seperti ini? Pertama, penduduk wanita relatif lebih banyak. Seperti tadi, secara umum hampir semua kelompok umur wanitanya lebih panjang balok datanya, jadi jumlah penduduknya lebih banyak. Lalu berikutnya, penduduk bertumbuh secara stabil. Pertumbuhannya mendekati nol atau sangat sedikit. Jadi ada keseimbangan antara jumlah penduduk yang lahir dengan jumlah penduduk yang meninggal. Lalu angka kelahiran rendah sehingga penduduk usia muda cenderung berkurang. Kita lihat bagaimana kelompok umur 0 sampai 4 tahun itu lebih sedikit dibandingkan 5 sampai 9 tahun dan seterusnya ke atas, apalagi jika dibandingkan kelompok umur 20 sampai 24 tahun. Itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah bayi yang lahir atau jumlah penduduk yang berumur 0 sampai 4 tahun. Itu menandakan bahwa usia muda cenderung berkurang, kelahiran semakin rendah, angka ketergantungan juga relatif rendah, jumlah penduduk 0 sampai 14 tahun itu lebih sedikit. Lalu tingkat kesejahteraan serta tingkat pendidikan tinggi. Ini interpretasi selanjutnya. Karena bisa kita lihat bagaimana ketika tingkat pendidikan suatu wilayah penduduknya tinggi, maka umumnya akan terbiasa menjaga kesehatan sehingga jumlah penduduknya yang meninggal semakin berkurang. Tentu hal ini bisa dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Misalnya hanya sakit batuk saja sedikit-sedikit ke dokter karena memiliki penghasilan atau jumlah kekayaan yang besar, bahkan mungkin memiliki dokter pribadi. Hasilnya adalah angka kematian sangat rendah karena kesehatan terjaga. Penduduknya sadar untuk menjaga kesehatan pribadi dan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, berakibat penduduk semakin sehat dan angka harapan hidupnya tinggi. Kita bisa menginterpretasikan seperti itu. Mari kita lihat, bahkan tersedia data kelompok umur 70 sampai 74 tahun, itu masih banyak, masih besar jumlahnya. 75 sampai 79 tahun masih banyak, 80 sampai 84 tahun, bahkan tersedia data penduduk 85 tahun ke atas dengan jumlah yang cukup banyak. Berikutnya, penduduk Taiwan 2012, bentuk piramida penduduknya
konstruktif. Bagaimana modelnya? Mari kita lihat. Seperti ini. Kalau dalam buku pelajaran biasanya dikatakan berbentuk batu nisan. Nah, berdasarkan data ini, informasi apa yang dapat kita peroleh berdasarkan piramida penduduk seperti ini? Pertama, penduduk wanita relatif lebih banyak, seperti bentuk-bentuk sebelumnya. Penduduk cenderung berkurang akibat pertumbuhan penduduk negatif. Kita bisa lihat bagaimana untuk kelompok umur sekitar 20 sampai 60 tahun itu jumlahnya sangat banyak. Bandingkan dengan kelompok umur 0 sampai 20 tahun itu jumlah penduduknya semakin sedikit. Untuk kelompok 0 sampai 4 tahun atau kelompok bayi, balita itu bahkan mungkin kurang dari setengahnya dari kelompok dewasa tadi. Jumlahnya sangat sedikit. Berarti terdapat pertumbuhan penduduk yang sangat rendah, bahkan mungkin negatif. Artinya, pertumbuhan penduduknya tidak bertambah, bahkan berkurang. Lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir. Angka kelahiran rendah, sehingga penduduk usia muda cenderung sangat berkurang. Akibatnya juga ketergantungan rendah, karena kelompok umur 0 sampai 14 tahun sangat sedikit. Juga kita bisa interpretasi lagi bahwa tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan tinggi. Sebagai hasilnya adalah angka kematian sangat rendah, banyak penduduk berusia tua yang menandakan bahwa angka harapan hidupnya tinggi sebagai hasil dari tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kita lihat kelompok umur di atas 80 tahun juga cukup banyak. Mari kita bandingkan dengan penduduk Jepang tahun 2015. Modelnya sama, tapi kita lihat bagaimana data yang disediakan. Kelompok umur 75 sampai 79 tahun, 80 sampai 84 tahun, bahkan tersedia data 90 sampai 94 tahun, 95 sampai 99 tahun, dan lebih dari 100 tahun. Kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara dengan jumlah penduduk umur 100 tahun lebih terbanyak di dunia. Nah, kita bisa interpretasi berdasarkan piramida penduduk Jepang 2015. Penduduk wanita relatif lebih banyak, sama. Lalu penduduk cenderung berkurang akibat dari pertumbuhan penduduk negatif. Angka kelahiran rendah, sehingga penduduk usia muda cenderung sangat berkurang. Angka ketergantungan rendah, tingkat kesejahteraan, serta tingkat pendidikan tinggi. Itu interpretasi selanjutnya. Lalu angka kematian sangat rendah, banyak penduduk berusia tua yang menandakan angka harapan hidupnya tinggi. Ini sebagai hasil dari tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Jadi berdasarkan model-model atau bentuk-bentuk piramida penduduk suatu wilayah atau suatu negara, kita bisa menarik beberapa simpulan atau interpretasi kondisi penduduk wilayah tersebut, baik jumlah berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kelompok umur, juga perbandingan antara usia produktif dan usia ketergantungan, maupun usia sekolah misalnya, dan juga angka harapan hidup itu bisa tergambarkan dan kita bisa interpretasi dari model piramida penduduk yang ditampilkan. Demikian pembahasan kita kali ini. Cukup sekian, semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, dan tanda lonceng. Saya Mujahidin Agus dari SMA Negeri 3 Palopo, Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih. Silakan kunjungi pula blog saya www.jidin.blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.